Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Materi kita kali ini adalah operasi hitung campuran pecahan. Nah, disimak videonya baik-baik ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, adik-adik harus paham dulu konsepnya ini. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda kurung, ada perkalian atau pembagian, atau penjumlahan atau pengurangan, ingat, untuk operasi hitung yang harus diselesaikan duluan adalah tanda kurung. Setelah itu, perkalian atau pembagian, baru berikutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, misalnya ada tanda kurung sama perkalian, ya kita selesaikan tanda kurung dulu baru perkalian. Nah, misalnya ada pengurangan sama pembagian, ya kita selesaikan dulu pembagian baru pengurangan gitu. Nah, misalnya gimana kalau ada perkalian sama pembagian. Nah, karena dia berada di tingkatan yang sama, karena perkalian dan pembagian berada di tingkatan yang sama, maka dikerjakan berurutan mulai dari depan. Jadi berurutan itu misalnya perkalian baru pembagian, ya perkalian dulu baru pembagian. Misalnya pembagian baru perkalian, ya pembagian dulu perkalian. Begitupun dengan penjumlahan atau pengurangan. Misalnya penjumlahan sama pengurangan, karena dia berada di tingkatan yang sama, dikerjakan berurutan juga dari depan sesuai soalnya ya adik-adik. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Disimak baik-baik videonya ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, 2/5 ditambah 1/4 dikali 3/5. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan sama perkalian. Nah, perhatikan tangga-tangganya. Jadi, kita harus menyelesaikan perkalian dulu ya adik-adik. Jadi, kalau misalnya menyelesaikan perkalian duluan, berarti 2/5 yang di depan ini kita tulis kembali saja, turunkan saja. Jadi, kita turunkan saja, dia tetap 2/5 ditambah, nah kita selesaikan perkaliannya, 1/4 dikali 3/5. Di sini kan gak ada yang bisa dicoret ya kalau perkalian ya. Jadi kalau soalnya kayak gini, kerjakan perkalian dulu. Karena gak ada yang bisa dicoret, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3, 3 per 4 kali 5, 20. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan, kan sekarang bentuknya jadi penjumlahan ya. Kalau bentuknya seperti ini, kita selesaikan dengan cara menentukan KPK dulu. Nah, 5 sama 20 KPK-nya berapa? Nah, ingat ya, bilangan yang besarnya kita lihat dulu, 20. Apakah 20 bisa bagi 20? Ya, tentu bisa. Apakah 20 bisa dibagi dengan 5? Ya, bisa juga. Berarti KPK-nya adalah 20. Ingat konsepnya, dibagi dulu baru dikali. 20 dibagi sama 5, 4. Setelah itu dikali 2, jadi dibagi baru dikali. 20 bagi 5, 4. Dikali 2, 8. 20 bagi 20, 1. Dikali 3, 3. Setelah itu kita jumlahkan yang di atasnya. 8 tambah 3, 11. Jadi jawabannya adalah 11/20. Nah, karena 11/20 ini nggak bisa disederhanakan, jadi kita tulis saja jawabannya. Jadi tetap jawabannya adalah 11/20 ya adik-adik. Nah, biar nggak bingung, Miss Lia akan memberikan beberapa contoh lagi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, dalam kurung 0,2 ditambah 1/3 dikali 1/2. Nah, di sini ada tanda kurung dan ada perkalian. Nah, karena tanda kurung tingkatannya lebih tinggi, maka tanda kurung harus diselesaikan duluan. Nah, kita ubah dulu jadi pecahan biasa semuanya ya adik-adik. 0,2 dia jadi 2/10 ditambah, nah ingat, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu caranya 3 dikali 1 dulu baru ditambah 1. Jadi 3 kali 1 3 tambah 1 4/3, terus dikali sama 1/2, karena 1/2 adalah pecahan biasa ya. Nah, setelah itu kita cari KPK dari 10 dan 3.
Nah, karena 10 bisa bagi 10 tapi 10 nggak bisa bagi 3, kita cari dulu KPK-nya. 10 kita buat kelipatan, 10, 20, 30. Stop dulu. Kita mulai dari 3. 3, 6, tambah-tambah 3 ya. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, karena di sini ada yang sama angka 30-nya, jadi KPK-nya adalah 30 ya adik-adik. Jadi kita buat KPK-nya adalah 30. Nah, kita tulis KPK-nya 30. Kerjakan yang tanda kurung duluan ya. 30. Nah, setelah itu 30 dibagi dengan 10. 3 hasilnya dikalikan dengan 2. Jadi 3 kali 2 6. Nah, setelah itu 30 dibagi 3 10 dikali 4 adalah 40. Nah, setelah itu baru ini kita turunkan dikali 1/2. Jadi kita turunkan saja. Jadi yang tidak diselesaikan itu diturunkan saja dulu sampai hasilnya yang diselesaikan duluan didapat dulu, baru bisa dikali sama yang diturunkan tadi. Nah, kalau misalnya sudah, ini kan dijumlahkan aja atasnya. 6 tambah 40, 46/30 dikali sama 1/2. Nah, sekarang bentuknya adalah perkalian. Nah, ingat, misalnya dia bisa dibagi, silakan dibagi. Nah, di sini kebetulan bisa. Apa yang bisa? 46 dibagi 2. 46 dibagi 2 jawabannya adalah 23. Oke, nah jadi sekarang 23 kalikan sama 1. Jawabannya adalah 23 per. Nah, ingat kalau dibagikan gini, itu ditulis di angka yang besarnya. Misal 46 bagi 2, ya tulis 23-nya itu di 46. Jadi ditulis di angka yang besarnya ya adik-adik. Nah, di bawah kan tinggal angka 30 karena angka 2 udah dicoret ya. Jadi kita tulis kembali 30, sehingga jawabannya adalah 23/30.